Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Siapkan tape singkong sebanyak 120 gram dan susu kental manis 1 bungkus. Ini diaduk sampai lembut dan tercampur rata. Usahakan pilih tape yang kualitas bagus, wangi tapi tidak basah dan tidak kecut ya. Setelah lembut, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Di wadah berbeda, siapkan 3 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Tambahkan 80 gram gula pasir, 1 sendok teh SP setara dengan 4 gram. Ini dimixer dengan speed paling tinggi selama 7-8 menit atau sampai putih, kental, dan berjejak. Setelah putih, kental, dan berjejak, tandanya seperti ini ya. Ketika diangkat, mixernya dia membentuk jambul. Terbalik seperti ini. Nah, ini tandanya sudah siap, sudah kokoh. Tambahkan campuran tape dan kental manis. Kemudian dimixer dengan speed paling rendah kurang lebih 10 detik atau sampai asal tercampur rata saja. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah tersematkan di sana ya. Setelah tercampur, ini selanjutnya ditambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan. Mixer kembali dengan speed rendah, asal rata saja. Tekan-tekan ke bagian dalam supaya tepung tidak berhamburan. Selanjutnya, tambahkan margarin cair sebanyak 100 gram. Ini suhu ruang ya, jadi jangan panas-panas dimasukkan. Tunggu dingin dulu, baru boleh dicampur dengan bahan lain. Ini dimixer asal rata saja ya teman-teman. Kemudian lanjut diaduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap, margarin di bawahnya jangan sampai ada ya teman-teman, karena itu akan membuat kue menjadi bantat. Setelah dirasa tercampur rata, ini siap untuk dipanggang. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya, jadi dia masih kental, bervolume, dan ketika diangkat dia akan jatuh perlahan. Nah, ini sudah siap ya. Siapkan loyang ukuran 20 cm, ini aku loyang tulban. Sudah dilapisi atau dioles juga menggunakan olesan Carlo yang dibuat manual ya. Untuk resep Carlonya juga silahkan cek deskripsi video. Kemudian tuang adonan, ratakan di dalam loyang. Ini aku ratakan menggunakan spatula ya, karena tekstur adonannya kental sekali. Hentakan beberapa kali, kemudian agak sedikit digoyang-goyang supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Selanjutnya beri topping sesuai selera. Boleh kismis, keju, choco chip, dan ini ada bubuk almond, ini aku masukkan juga. Ini aku pakai choco chip. Setelah ini siap untuk dipanggang. Panggang di suhu 170 derajat dengan api atas bawah di rak tengah selama 10 menit. Kemudian lanjutkan, turunkan suhu di 160 derajat, tambah dengan 20 menit ya. Jadi total panggangnya 30 menit. Nah, ini sudah siap diangkat. Untuk tes kematangan, ini aku tusuk menggunakan tusuk sate. Sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang, ini bisa diangkat. Wow, teman-teman lihat cantik banget ya. Ini aku hentak-hentakan untuk membantu supaya nanti mengeluarkan dari loyangnya gampang.
Panas-panas ini aku keluarkan dari loyang. Kalau pakai olesan Carlo, itu tuh bikin gampang banget ya teman-teman untuk mengeluarkannya. Dia tuh langsung meluncur gitu. Dan juga kalau teman-teman mengolesnya dengan benar, itu hasilnya bakalan cantik banget nih kayak gini ya teman-teman. Tuh lihat, warnanya cantik banget. Rata, ini suhunya pas ya teman-teman. Ini aku balik terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, bolu tape yang sudah kita buat. Aromanya harum banget, wangi tapenya wangi banget. Apalagi tadi pas proses panggang, itu kecium sampai satu rumah. Ini aku iris terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman mau hasilnya jauh lebih tinggi, boleh menggunakan loyang ukuran 16 cm. Ini dia teman-teman, bolu tape kali ini. Dari luar ini tuh garing, tapi di dalamnya lembut, lembab, dan fluffy banget. Buat teman-teman yang gak suka tape, aku rasa ini wajib dicobain sih. Tuh lihat ya, kempus-kempus. Aku cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak teman-teman, lembut, lembab, dan dia tuh wangi margarin ya. Menurut aku margarin itu cocok banget kalau dibikin bolu tape kayak gini. Silahkan dicoba di rumah. Cara buatnya gampang, rasanya enak, legit, manisnya pas. Kalau teman-teman gak terlalu suka manis, boleh dikurangin gulanya jadi 70 gram aja. Recook yuk teman-teman di rumah. Kalau teman-teman recook, silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Siapkan margarin 100 gram. Kemudian tambahkan keju parut sebanyak 50 gram atau 5 sendok makan. Kemudian tambahkan santan cair sebanyak 50 ml. Tambahkan juga minyak masak atau minyak sayur 50 ml. Ini adalah bahan yang dicairkan nantinya. Panaskan dulu sampai semuanya cair dan larut. Ini setelah dipanaskan, kejunya sudah mulai mencair seperti ini ya. Ini disisihkan terlebih dahulu. Tunggu sampai suhunya turun atau dingin. Di wadah berbeda, siapkan 3 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Tambahkan 130 gram gula pasir, 4 gram SP atau 1 sendok teh, vanili cair kurang lebih 1 sendok teh, atau kalau mau pakai vanili bubuk juga boleh. Kemudian lanjut ini di mixer sampai putih kental berjejak. Untuk lama memixer kurang lebih 6-7 menit. Untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Ini dia setelah 7 menit. Tanda berjejak adalah ketika mixer ditarik, adonan meninggalkan jejak seperti ini. Dan dia terlihat ya, licin dan juga mengembang sempurna. Ini siap untuk ditambahkan bahan kering. 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan susu bubuk, ini dimasukkan. Kemudian aduk dengan cara tekan-tekan ke bagian dalam sedikit supaya tepung tidak berhamburan. Diaduk asal rata saja menggunakan speed rendah. Kemudian tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigu di sini 180 gram. Diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggerindil. Kalau mau dimasukkan bareng tepung terigu, susu bubuk dan maizenanya juga boleh. Ini aku 1 kali memasukkan ya. Kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Kemudian tekan-tekan bagian dalam juga seperti ini dalam kondisi mati dan mixer dengan kecepatan rendah sampai asal tercampur rata saja. Kurang lebih 15-20 detik ya, jangan terlalu lama. Nah, ini sudah lumayan tercampur. Tambahkan bahan cair yang sudah dicairkan. Di sini ada keju, minyak dan lain-lain tadi. Ini suhu ruang, kemudian tuangkan. Kemudian mixer kembali.
Campurkan sampai benar-benar merata. Supaya bagian dasarnya terjangkau, ini aku ganti mixernya menggunakan spatula. Aduk adonan menggunakan teknik aduk balik, pelan-pelan aja. Pastikan semua bahan tercampur merata. Jika masih ada yang mengendap, itu bisa membuat bolunya bantat. Nah, ini dia sudah tercampur rata. Kalau mau ditambahkan keju lagi di proses ini boleh. Ini aku tambahkan sekitar 40 gram, dipotong dadu seperti ini. Kemudian dicampurkan, diaduk asal rata saja. Ini siap untuk dipanggang. Sudah aku siapkan loyang ukuran 20x20 dengan dialasi dengan baking paper dan dioles margarin ke seluruh bagian di dalamnya ya. Masukkan adonan, kemudian ratakan menggunakan spatula. Ini aku topping di bagian atas menggunakan keju parut, kurang lebih sekitar 40 gram. Setelah ini bisa dipanggang di suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih 50 sampai 60 menit atau sampai matang. Di menit ke-45 sering dicek ya teman-teman supaya sesuai kematangannya dengan yang diinginkan. Ini dia sudah matang, sudah 55 menit di suhu 160 derajat. Ini sudah aku keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya juga gampang karena tadi dioles margarin di bagian sisinya. Ini dia sudah matang. Bolu keju dengan 3 butir telur. Kalau teman-teman merasa ini terlalu coklat, boleh di 10 menit terakhir dilihat ya. Harus sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau aku segini pas ya, karena aku pengen di bagian luarnya ada crispy dari kejunya. Ini aku potong terlebih dahulu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau dijual per loyang boleh. Kalau mau dijual per separuh loyang juga bisa. Nih, ini idenya dari aku. Untuk separuh loyang boleh dikemas menggunakan mika ukuran 20x10 atau box brownie seperti ini juga ukuran 20x10. Ini tinggal dimasukkan aja seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Boleh dijual sesuaikan dengan harga yang ada di daerah masing-masing. Tuh, kalau dikemas seperti ini jadi terlihat lebih rapi dan lebih cantik. Nah, untuk yang satunya ini aku nggak kemas, mau aku langsung potong. Dari potongannya aja udah kerasa kalau bolunya lembut dan ringan banget. Padahal dengan 3 butir telur hasilnya bagus. Ini dia teman-teman, lembut banget tuh. Dan ditambah ada potongan keju, bikin jadi lebih enak. Crispy juga di bagian luar, pokoknya ini mantep banget. Aku cobain, bismillah. Beneran teman-teman, enak banget, manisnya menurut aku pas, kejunya berasa, crispy di luar dan lembut lembab di dalam. Dicoba di rumah ya, kalau dicoba silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Pertama-tama siapkan 3 butir telur ukuran sedang dan ini suhu ruang ya. Masukkan 60 gram gula pasir, 40 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, dan SP sebanyak 1 sendok teh. Ini di mixer sampai putih kental dan bergizi. Untuk durasinya kurang lebih antara 8 sampai 10 menit. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Setelah 8 menit, ini sudah kokoh, putih, kental, licin, dan berjejak. Ini aku ganti mixernya menggunakan spatula. Aku masukkan dulu pasta pandannya, ini secukupnya kurang lebih 1 sendok teh. Ini aku mohon maaf ya teman-teman, ngagolok-gok alias kebanyakan. Kemudian ini aku aduk. Aku tambahkan 30 gram margarin dan 20 gram minyak goreng yang sudah dipanaskan. Ini suhu ruang ya. Kemudian ini dicampur sampai merata. Aku tambahkan pewarna kuning 1 tetes supaya nanti warna pandannya itu cantik, nggak terlalu tua. Warna hijaunya nanti akan natural. Ini sudah selesai. Kemudian aku siapkan loyang ukuran 22x22 cm yang alasnya sudah diberi baking paper. Adonannya langsung dituang aja ya teman-teman.
Adonannya dituang, nanti ini akan dipanggang di suhu 185 derajat selama 18-20 menit. Sebelum masuk oven, jangan lupa loyangnya dihentak-hentakan, kemudian diratakan dulu untuk adonannya supaya nanti pori-porinya kecil. Ini aku panggang dulu ya. Setelah dipanggang, ini aku hentakan dulu ketika panas-panas supaya kuenya tidak terlalu menyusut. Sisir bagian samping karena tadi tidak menggunakan margarin. Kemudian keluarkan bolu dari loyang. Untuk mengeluarkannya, siapkan kertas nasi seperti ini. Kemudian dibalik aja langsung. Ini gampang banget ya tuh, udah langsung keluar. Di posisi panas-panas, ini aku buka dulu baking papernya. Wow, warnanya cantik banget ya teman-teman, hijaunya tuh natural. Kemudian ini aku gulung pada saat bolunya masih panas-panas ya. Karena kalau masih panas itu bolunya masih lentur ya teman-teman. Ditarik aja untuk kertas nasinya. Nah seperti ini. Kemudian ini dibalik. Ini dia teman-teman, sudah terbentuk ya. Karena kali ini aku mau berikan buttercream di dalam isiannya, jadi aku tunggu dingin dulu. Kalau sudah dingin boleh diisi. Untuk resep buttercream, teman-teman bisa cek deskripsi, sudah aku sematkan juga di sana. Diolesi sampai merata, ini aku cukup tipis-tipis aja. Sampai rata, kemudian di sini aku tambahkan keju parut secukupnya. Nah kalau mau tebal teman-teman bisa kasih banyak, kalau nggak mau terlalu tebal atau mau ditabur aja juga boleh. Ini aku pengen agak tebal gitu ya. Kemudian ini aku gulung, pertama tekan dulu di bagian tengah supaya kejunya tidak berhamburan. Kemudian ditarik kertas nasinya, ditarik ke depan, didorong pelan-pelan aja. Terus didorong terus. Nah ini dia teman-teman, udah seperti ini alhamdulillah. Ini tinggal ditekan aja dengan barang yang panjang gitu ya, yang tipis seperti ini. Aku pakai pisau potong atau kalau ada scraper boleh. Nah ini ditekan seperti ini supaya rapat dan kokoh, jadi nggak longgar gitu ya. Karena kejunya masih sisa, ini aku tambahkan di bagian luar. Aku beri buttercream sedikit, kemudian aku tabur dengan keju sisaan isian tadi ya. Nah teman-teman kalau mau dijual itu kejunya boleh dibanyakin di bagian luar, karena biasanya kalau di luar tuh ya lebih menarik kalau misalkan toppingnya tuh banyak. Setelah ditopping ini aku masukkan kejunya, kemudian aku gulung kembali dan aku masukkan ke dalam kulkas. Ini disimpan selama 1 jam di freezer teman-teman. Nah setelah 1 jam ini aku keluarkan. Kenapa ditaruh di freezer 1 jam? Supaya buttercreamnya tuh set, kokoh ya teman-teman. Jadi ketika diiris dia tuh nggak bleber-bleber. Ini dia teman-teman, sudah jadi. Nah sudah kokoh ya teman-teman. Lihat ini aku potong dulu. Masya Allah ini cantik banget. Ini bisa langsung disajikan per potong atau mau di packing dengan box bolu gulung juga boleh banget. Boleh ukuran 22. Ini dia teman-teman, untuk bolu gulung pandan kejunya sudah matang. Cantik banget tampilannya, warnanya juga pas banget ya, hijaunya tuh kayak hijau muda gitu, seger, pokoknya menarik banget untuk diri tuh pengen makan gitu kalau ngelihat. Langsung aja ini aku cobain. Nah teman-teman ketika dipotong ini tuh kerasa banget kalau misalkan bolunya tuh lembut dan ringan, padahal ini posisinya dingin ya teman-teman. Ini aku cobain dulu, bismillah. Karena tadi nggak dapat kejunya, aku mau makan lagi nih yang ada kejunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow teman-teman, bener banget, ini enak banget, mantep, pokoknya layak jual, layak juga buat camilan di rumah. Rasa gurih dari kejunya, lembut dari buttercreamnya, nambah manis, udah gitu bolunya tuh enak banget, lembut, nggak seret di tenggorokan. Pokoknya ini tuh kalau makan nggak cukup 1 potong. Manisnya juga menurut aku pas, nggak terlalu manis karena ditambah keju, jadi rasanya pas. Pertama-tama siapkan 3 butir telur, ini suhu ruang, dan 145 gram gula pasir, SP 5 gram atau 1 sendok teh.
vanili cair 1 sendok teh atau bisa pakai vanili bubuk. Kemudian ini di mixer sampai putih, kental, dan berjejak dengan kecepatan tinggi, kurang lebih selama 6-7 menit. Untuk resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah disematkan di sana ya. Ini dia setelah 7 menit, sudah putih, kental, dan berjejak, kokoh juga. Ini bisa dimatikan mixernya. Tandanya ketika diangkat seperti ini dia akan membentuk jambul seperti ini. Kemudian tambahkan 25 gram maizena, 70 gram tepung terigu serbaguna. Kemudian diaduk menggunakan mixer posisi mati supaya tepung terigu tidak berhamburan. Ini di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur, asal rata saja. Jangan lupa untuk bahan kering diayak terlebih dahulu ya. Masukkan 65 ml santan kental. Ini dari 1 bungkus santan instan. Tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan rendah agar bagian dasar lebih terjangkau. Mixernya saya ganti menggunakan spatula. Ini diaduk sampai tercampur benar-benar rata. Hati-hati, pastikan semua tercampur, tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan, karena hal itu bisa menyebabkan adonannya bantat. Baking powder setengah sendok teh harusnya ini dimasukkan bersama tepung ya, karena tadi kelupaan. Nanti kalau teman-teman buat langsung dimasukkan aja bersama tepung. Ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur merata, ini bisa dibagi ke dalam 2 bagian. Ini aku bagi dikira-kira aja. Ini udah cukup. Kemudian ini aku tambahkan pasta talas. Untuk takarannya bisa menggunakan 1 sendok teh atau dirasa kurang boleh tambah lagi sampai warna yang diinginkan ya. Ini diaduk sampai tercampur rata. Panaskan kukusan di proses ini ya, supaya nanti pada saat adonan masuk kukusan sudah beruap banyak. Ini aku siapkan loyang untuk mengukus ukuran 20 x 20 cm. Dilapisi dengan baking paper tapi tidak dioles untuk di bagian sisinya, supaya nanti kuenya tidak menciut ya. Nah, ini sudah dituang, kemudian ratakan menggunakan spatula ke seluruh sisinya. Ini dikukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Lapisi tutup kukusan menggunakan kain supaya uap air tidak menetes pada kue. Untuk sisa adonannya ini aku beli perwarna menggunakan pewarna kuning tua. Cukup beberapa tetes aja supaya nanti warnanya jadi lebih cantik. Aduk hingga rata. Setelah diaduk, kemudian ini siap untuk dikukus. Setelah 10 menit, ini siap untuk dilapisi. Dituang, kemudian diratakan menggunakan spatula. Setelah rata, ini dikukus kembali selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit, ini bisa dites tusuk. Jika tidak ada yang menempel pada tusukan, tandanya kue sudah matang dan siap diangkat. Ini kue sudah diangkat teman-teman. Kemudian sisir di bagian samping karena tadi tidak menggunakan olesan pada loyang. Dan keluarkan. Cara mengeluarkannya juga gampang banget, cukup dibalik aja seperti ini. Nah, sudah keluar. Buka baking paper, Masya Allah, dilihat ya, ini warnanya pas banget, lembut juga. Ini tunggu dulu sampai dingin. Setelah dingin boleh ditopping. Ini aku pakai buttercream homemade. Untuk resepnya akan aku cantumkan di deskripsi video. Ratakan buttercreamnya, kemudian ditopping. Kali ini aku pakai topping keju, boleh diganti sesuai selera. Untuk kejunya di sini kurang lebih 50-70 gram. Setelah rata, ditopping. Ini bisa dikemas kalau mau dijual. Kalau mau dimakan langsung juga boleh. Ini aku potong bagi 2 sama rata. Kemudian ini aku kemas menggunakan dus box brownies jendela ukuran 20 x 10. Ini belinya di online. Tuh, pas banget ya teman-teman. Dan untuk yang satunya juga sama. Ini aku kemas seperti ini aja.
Ini dia teman-teman, bolu talas kali ini 3 butir telur dapatnya 2 mikas seperti ini. Cantik banget ya. Nah, untuk teksturnya sendiri teman-teman ini lembut. Pas dipotong kelihatan ya, dia tuh lembut dan ringan banget. Jujur ini rasanya mirip banget sama bolu yang dijual di toko sebelah. Ini rasanya enak, santannya kerasa, manisnya pas, gurih dari kejunya juga nambah bikin mantap. Dicoba di rumah ya. Kalau Recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep bolu talas kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi yuk di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.